Saya, Suster Nurdia Nastasia Simarmata MPD, Kepala Sekolah SMA Santo Petrus Ketapang, siap mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. SMA Santo Petrus Ketapang berdiri tahun 2005 yang bernama SMA Usaba Santo Petrus Ketapang. Sekolah kami terletak di pusat kota. Pada tahun 2022, sekolah kami menjadi salah satu sekolah penggerak tingkatan kedua. Dengan menjadi bagian dari sekolah penggerak, sekolah kami mendapat beberapa intervensi khusus dari Kemendikbudristek agar mempercepat akselerasi sekolah dalam waktu 3 tahun. Ada 5 intervensi Kemendikbudristek untuk sekolah penggerak, yaitu pendampingan konsultatif dan simetris, penguatan sumber daya sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Salah satu intervensi yaitu penguatan sumber daya sekolah yang kami laksanakan dengan membentuk komunitas belajar sekolah. Komunitas belajar SMA Santo Petrus Ketapang mempunyai visi mewujudkan pendidik dan tenaga pendidik yang berjiwa belajar sejati, giat berbagi, dan siap sukses bersama dalam mendidik generasi pelajar yang berkompeten, berkarakter, dan belajar Pancasila. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sukses selalu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herculanus Aniko. Saya sebagai Ketua Komunitas Belajar SMA Santo Petrus Ketapang. Kami memiliki moto belajar, berbagi, dan sukses bersama mewujudkan merdeka belajar. Komunitas Belajar SMA Santo Petrus Ketapang adalah komunitas belajar pendidik SMA Santo Petrus Ketapang yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana kami berpartisipasi aktif. Sedangkan visi dari komunitas belajar SMA Santo Petrus Ketapang mewujudkan tenaga pendidik yang berjiwa pembelajar sejati, giat berbagi, dan siap sukses bersama dalam mendidik peserta didik yang kompeten dan berkarakter pelajar Pancasila. Nah, adapun manfaat kegiatan komunitas belajar di SMA Santo Petrus Ketapang ini bisa membantu dan memberikan solusi dari berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan kurikulum di sekolah. Kemudian manfaat yang kedua, memberikan ruang bagi pendidik untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, isu kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan terkait pembelajaran dan sekolah. Nah, kami juga sudah memiliki program kerja, dan dari program kerja yang kami susun atau yang ini Bapak Ibu guru, para peserta didik dan tenaga pendidikan di sekolah SMA Santo Petrus Ketapang tentu saja memiliki atau menemukan hal baru dari proses kegiatan yang diadakan, baik melalui program kerja yang sudah dibuat atau yang sudah dijadwalkan, juga melalui diskusi-diskusi di komunitas belajar ini. Tentu Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di sekolah SMA Santo Petrus Ketapang memiliki hal-hal baru yang bisa didapatkan. Nah, misalnya di sini kita melihat adanya peningkatan kompetensi guru dalam mengajar sudah mulai semakin baik, sehingga kualitas pembelajaran di kelas juga harapannya juga semakin baik dan semakin meningkat. Nah, ini tentu ditandai dengan peningkatan capaian kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan tahun 2024.
Kemudian juga Bapak Ibu guru dengan bersharing di komunitas belajar ini, kita akhirnya juga menemukan metode-metode mengajar. Setiap pendidik sudah mulai beragam. Yang awalnya hanya fokus pada satu metode mengajar, tetapi dengan saling berbagi dalam komunitas belajar ini, sehingga Bapak Ibu guru ketika mengajar sudah menerapkan berbagai metode belajar yang bervariasi. Kemudian juga pembelajaran berbasis teknologi sudah dapat diterapkan secara optimal. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang awalnya masih jarang menggunakan fasilitas, dalam hal ini menggunakan teknologi, tetapi seiring berjalan waktu dengan guru saling sharing, saling berbagi di komunitas belajar, akhirnya Bapak Ibu guru pelan-pelan sudah berani dan mau serta mampu menggunakan pembelajaran dengan menggunakan atau berbasis teknologi. Selanjutnya juga sebagian besar mata pelajaran sudah menerapkan Project Based Learning atau PBL. Nah, model pembelajaran ini yang mendorong para peserta didik untuk lebih aktif dalam proses KBM, di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan tentu saja yang terakhir, peran pendidik sebagai fasilitator mulai meningkat. Yang awalnya guru atau tenaga pendidik lebih berfokus kepada diri atau dalam hal ini sebagai role model di kelas atau dalam proses pembelajaran, tetapi seiring berjalan waktu karena sebagai tuntutan kurikulum merdeka juga bahwa guru hendaknya atau guru diwajibkan menjadi fasilitator bagi peserta didik. Nah, sekarang pelan-pelan sudah mulai nampak bahwa guru sudah mulai bisa menjadi fasilitator ketika dalam proses kegiatan KBM, baik di kelas maupun di luar kelas.